Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kuliah Pak Dian, kuliah yang membahas teknologi informasi bersama saya Dian Prawira. Masih dalam perkuliahan pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyimpanan data lokal ya dengan menggunakan Flutter. Seperti kita ketahui, terkadang kita membutuhkan untuk menyimpan data di dalam lokal perangkat smartphone kita. Ya, misalnya ini digunakan untuk menyimpan data login kita. Seperti kita ketahui bahwa kalau di dalam arsitektur aplikasi web client server, maka bisa kita ketahui bahwa ketika kita melakukan login, server akan mengirimkan session. Ya, session inilah yang kemudian akan digunakan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi apakah user tersebut masih login atau tidak, untuk autentikasi ya, tentunya otorisasi juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita berada di pengembangan aplikasi mobile di arsitektur yang berbasis mobile ini, tidak memungkinkan untuk kita membuat session, sehingga untuk memfasilitasi autentikasi dan otorisasi yang ada, maka kita bisa menggunakan mekanisme penyimpanan data lokal yang nanti dia akan menyimpan semacam kunci ya, atau biasa disebut sebagai token, yang digunakan setiap kali aplikasi menghubungi server, seperti itu. Nah, penyimpanan data lokal juga biasa digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah tertentu. Misalnya menyimpan data arsip atau berkas, atau membackup data. Ya. Nah, itulah tadi yang akan kita bahas, yaitu adalah mencakup bagaimana menyimpan data di perangkat lokal di aplikasi tempat aplikasi tersebut berada. Ya, seperti misalnya dalam kasus ini dalam smartphone kita. Nah, ada dua hal yang akan dibahas pada kali ini, yaitu adalah penyimpanan data berbasis key value, kemudian penyimpanan data dalam bentuk file. Nah, yang pertama yaitu adalah penyimpanan data berbasis key value. Jadi, ini menggunakan yang namanya share preference. Nah, share preference ini biasa digunakan untuk menyimpan token dan juga konfigurasi. Seperti Anda ketahui, biasanya di aplikasi yang kita gunakan di smartphone itu terdapat konfigurasi, misalnya tema apa yang digunakan di aplikasi tersebut, ya, apakah dark theme atau tema reguler, kemudian warnanya didominasi warna apa, misalnya ada yang temanya monokrom hijau, atau ada yang temanya berwarna biru. Juga termasuk di dalamnya misalnya juga adalah ukuran font atau ukuran huruf ya, yang digunakan dalam suatu aplikasi. Nah, konfigurasi-konfigurasi tersebut biasanya tersimpan di dalam local storage atau penyimpanan lokal di suatu aplikasi. Nah, tetapi dalam penyimpanan data berbasis key value dengan menggunakan share preference ini tentunya memiliki keterbatasan. Jadi keterbatasannya adalah diantaranya dia hanya dapat menyimpan data yang primitif seperti integer, double, boolean, string, dan string list. Yang kedua, dia tidak didesain untuk menyimpan data dalam jumlah besar, seperti misalnya data dalam bentuk video ataupun image ya, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu untuk menyimpan data dalam jumlah besar dapat menggunakan file ya, ini salah tulis, yang benar file, atau basis data lokal seperti penggunaan SQLite. Nah, jadi bagaimanakah cara penggunaan daripada ini tadi share preference ini? Yang pertama yaitu kita
perlu menambahkan dependensi yang dibutuhkan di pubspec.yaml. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk menyimpan data. Seperti apa cara menyimpan data pada perangkat lokal kita dengan menggunakan share preference. Kemudian data yang sudah kita simpan tadi kita coba untuk baca. Setelah itu, baru selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data. Baik, kita langsung saja. Ya, yang pertama yaitu adalah menambahkan dependensi pada pubspec.yaml. Dependensi yang dibutuhkan pada saat video ini dibuat, share preference itu mempunyai versi 0.5.12+4. Nah, kita tinggal tambahkan di dalam pubspec.yaml. Sekarang masih kita menggunakan kode yang berada di Hello App, ya. Ini ada di GitHub saya. Ya, mungkin nanti saya taruh kembali di dalam description box di video ini, ya, di deskripsi video ini, atau Anda bisa juga melihat pada video-video sebelumnya. Nah, ini apabila kita jalankan, kita coba untuk jalankan, ya. Ya, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini, ya, seperti itu. Ini saya coba untuk saya taruh tepi sekali, ya, biar layarnya cukup. Oke, Explorer. Nah, kemudian kita kembali ke main.dat. Nah, di sini saya akan memindahkan Hello App ini, ya, agar lebih efisien. Hello App-nya saya pindahkan ke main.dat saja, ya. Kemudian di sini saya close dan saya hapus, ya, main.dat-nya. Kemudian saya save. Oke, sudah. Kemudian baru di UI kita buat new file, yaitu adalah beranda page.dat. Oke, nah kita akan membuat halaman beranda, ya. Jadi home ini, ya, scaffold ini, home scaffold ini kita pindahkan ke halaman beranda, ya. Ini pertama yaitu import dulu, ya, mungkin saya besarin. Oke, import material, kemudian saya buat stateful widget, ya, dengan nama beranda page. Oke, ya. Setelah itu baru kita coba salin scaffold ini. Saya cut, saya masukkan, menggantikan kontainer. Oke, ya, seperti itu. Oke, saya save. Kemudian main.dat-nya saya masukkan beranda page, ya. Jangan lupa harus kita import, ya. Kita bisa import dengan cara masuk ke UI beranda page.dat. Oke, seperti itu. Oke, kita coba ini di, oh ya, sorry, ini belum dihapus. Oh, masih ada problem. Kita lihat apa problemnya. Oh, ini di widget test. Oke, widget testnya kita masukkan saja package hello app main.dat. Oke, sip. Ya, kita lihat ini sudah sukses di reload. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan
ya dependensi yang dibutuhkan. Dalam hal ini share preference. Pada saat video ini dibuat, share preference versinya adalah 0.5.12 plus 4 ya. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat mungkin saya copy saja ya. Share preference ini saya tambahkan di pubspec.yaml. Jadi kalau Anda mau carinya itu berada di root directory ya. Di sini Anda cari ya dependencies Flutter SDK, kemudian kita tambahkan ya share preference seperti ini, kemudian kita save. Biasanya ketika dia di save maka Visual Studio Code akan menjalankan Flutter pub get seperti itu. Kita tunggu ya sampai dia telah selesai untuk mengimport ya atau mendownload package share preference. Oke, sudah. Selanjutnya baru kita akan membuat tampilan ya. Tampilan sederhana yaitu ada text field, kemudian ada button dan juga ada teksnya. Nah, untuk pertama di sini saya akan bungkus teksnya dengan center gitu ya, agar si teks bisa ke tengah ya, ke tengah dari halaman. Oke. Kemudian selanjutnya saya save, saya rapiin gitu ya. Nah, kemudian barulah selanjutnya ini kita bungkus lagi dengan kolom ya, kolom ya, kemudian di bawahnya kita tambahkan text field. Oke. Kemudian bawahnya ada raise button ya. Kemudian ini ada on press, kita kosongkan dulu on pressnya, atau kita buat debug print saja untuk on pressnya ya. Tombol ditekan. Oke, kemudian save dulu, kita lihat hasilnya. Save, ada problem ini, kita lihat. Oh ya, sorry, ini bukan ini tapi titik koma. Oke ya, seperti ini. Kemudian raise buttonnya kita tambahkan teks ya, tambahkan teks, isinya adalah proses. Oke, kita save. Nah, kemudian biar tampak lebih rapi, kita konfigurasikan kolomnya dengan menambahkan atribut, yaitu adalah main axis alignment ya, main axis alignment center. Oke, seperti itu. Set. Oke. Nah, kemudian ini terlalu mepet ke samping ya, jadi mungkin bisa kita tambahkan padding gitu ya. Di kolom ini kita bungkus lagi kolom ini dengan padding ya. Misalnya kita buat paddingnya mungkin 25 gitu ya. Save ya, seperti ini. Kita tes apakah mau ya, seperti itu. Oke, kalau saya klik proses ya, maka di debug console akan muncul tombol ditekan. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengambil ini kan ada tulisan halo semuanya ya. Halo semuanya ini akan kita tambahkan ya, atau nilai dari teks yang berada di sini itu akan kita ambil dari atribut yang kita buat ya, variabel atribut yang kita buat di kelas beranda page state. Oke. Nah, misalnya di sini saya tambahkan yaitu adalah final sebentar, mungkin pakainya
kita coba var dulu ya. Misalnya var pesan. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan underscore pesan ya. Oke, kita coba. Ada problem. Kita lihat apa problemnya. Oh enggak, sudah ya. Oke ya, mau ya. Oke, nah sekarang bisa kita lihat bahwa teks yang berada di atas ini sudah ngambil dari variabel underscore pesan. Underscore, ingat, artinya adalah private ya. Nah, kemudian kita akan coba ya, ini kita untuk menguji dulu ya. Kita akan coba skenarionya ketika misalnya text field ini diisi, kemudian diklik tombol proses, maka tulisan yang di atasnya akan berubah. Itu yang ingin kita lakukan ya. Tentu Anda ingat bahwa untuk merubah suatu nilai ya yang terdapat pada tampilan layar di sini ya, itu maka perlu kita lakukan proses yang namanya set state ya, karena dia menggunakan stateful widget ya. Ini ya, kita menggunakan stateful widget. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah kita membuat controller dari si text field ya. Jadi di sini kita akan membuat controller ya. Jadi controllernya yang kita buat dengan cara yaitu final, kemudian pesan controller sama dengan text editing controller ya, seperti itu. Oke, kemudian pada raise button yang pada text field ini kita buat konfigurasi atributnya, controllernya itu adalah menggunakan pesan controller ya. Controllernya kita definisikan bahwa dia menggunakan pesan controller, sehingga apa yang diinputkan di text field ini ya, ini text fieldnya ya, ini text fieldnya, kodenya yang ini, itu apa yang diinputkan di sana nanti akan masuk ke pesan controller ya, akan dikontrol oleh si pesan controller ini. Oke, nah kemudian kita akan coba ketika ditekan tombolnya, dia akan menjalankan set state ya, set state ya. Kemudian di dalam set state ini kita buat function gitu ya, dan isi dari functionnya ini ya itu adalah underscore pesan ya, variabel pesan yang ini itu kita isi dengan pesan controller dot text ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada problem. Oh, udah selesai. Oke ya, seperti itu. Maka ketika kita jalankan ini di aplikasi kita, maka bisa dilihat seperti ini misalnya gitu ya. Saya coba tulis nama aja ya, standar. Oke, kemudian klik proses ya. Maka teks di atas ini akan berubah. Kenapa ini berubah? Pertama, karena variabel pesan ini sudah diisi dengan isi dari text field yang ada di sini ya. Isi text field yang ada di sini itu dimasukkan ke variabel pesan dengan statement yang ini. Oke. Nah, jadi sekarang kan variabel pesan ini isinya adalah string yang tulisannya Dian Prawira. Oke. Kemudian dengan menggunakan set state ya,
ini tampilan aplikasi atau halaman ini akan semacam di reload, ya, akan di reload, ya. Kemudian tampilannya akan berubah, ya, sehingga dengan menggunakan set state, karena ini menggunakan stateful widget, maka tulisan yang berada di atas ini, teks yang berada di atas ini akan berubah. Namun misalnya ini kan tadi variabelnya udah diubah, ya, isinya adalah Dian Prawira. Tapi ketika misalnya aplikasinya kita restart, ya, misalnya kita restart aplikasinya, apa yang terjadi? Oke. Nah, ketika aplikasinya di restart, maka ini akan kembali lagi ke awal, bahwa variabel pesan isinya adalah halo semuanya. Yang sudah kita tambahkan tadi itu akan menghilang. Karena apa? Karena itu disimpan di dalam memori sementara, bukan di dalam storage. Nah, itulah gunanya ketika misalnya kita ingin membuat dia menjadi lebih permanen, walaupun aplikasinya ditutup kemudian dibuka lagi, maka nilai tersebut akan tetap ada. Kita bisa menggunakan share preference. Oke, jadi untuk menggunakan share preference, tadi kita sudah menambahkan share preference di sini, ya, seperti itu. Kemudian kita akan membuat fungsi, ya, dengan menggunakan share preference ini, yaitu fungsi untuk menambahkan, ya, atau memberi nilai pada variabel pesan ini, ya. Oke, kita buat private aja. Kemudian fungsinya adalah ubah pesan misalnya, gitu ya, ubah pesan. Kemudian kita buat dia itu function yang tipenya asing. Kenapa asing? Agar prosesnya itu bisa berjalan, ya, sendiri, gitu. Jadi proses lainnya itu tidak nunggu function ini selesai berjalan dulu baru dia akan berubah, ya. Jadi intinya dia nggak ditungguin, gitulah, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya gunakan share preference, ya, seperti yang saya sampaikan di sini, ya. Untuk menyimpan data kita bisa menggunakan, ya, share preference get instance dulu, ya, dimasukkan ke pref, ya, variabel yang kita buat dengan nama pref atau preference, ya. Nah, sekarang kita buat kodenya share preference, kemudian get instance. Oke. Ini nggak pakai e. Oke, nggak pakai s. Nah, kemudian kita masukkan dia ke variabel dengan nama pref, ya. Ini nama variabelnya bebas, ya. Kemudian kita pakai await. Jadi proses ini akan berjalan di seperti multitasking lah, gitu ya. Jadi dia tidak ditungguin, ya. Asing ini berjalan secara asinkronus, ya, sehingga proses ini terjadi secara asinkronus. Untuk pembahasan mengenai asinkronus itu ada pembahasannya tersendiri, ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan function asing, maka kita menggunakan await untuk menginstance share preference ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan nilai, ya, pada pesan ini, gitu ya. Nah, ini dengan cara preference, sebentar, agar dia bisa langsung
ini kita masukkan ke dalam set state, ya, seperti itu. Kita buat function di set state ini, ya. Nah, kita lihat di slide kita tadi bahwa untuk menyimpan data kita bisa dengan set in, atau karena kita menggunakan string maka kita dengan set string, ya. Preference pref dot set. Sebentar, ini kenapa tidak mau? Oh iya, saya lupa, ini harus diimport dulu ya. Import, oke, package share preference dot. Oke, kenapa nggak mau ini ya? Sebentar. Save dulu. Problemnya nggak ada. Coba kalau misalnya di sini saya ini ya, saya clear dulu. Sebentar. Oke, kita coba untuk Flutter get pub secara manual di sini. Salah kebalik, sorry ya, pub get, Flutter pub get, ya. Flutter pub get ini untuk mengimport share preference-nya, ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini sekarang share preference-nya sudah tidak merah lagi, ini lagi ya, tidak masuk ke dalam problem. Oke, kemudian set, tadi kita sampai mana? Ini sudah kita buat instance, ya, instansiasi, berarti dia sudah menjadi objek dari share preference. Kemudian set string, ya, misalnya kita buat set string. Oke, kemudian pada saat set string ini berbasis key value, ya, jadi kita mesti buat nama kuncinya apa, ya. Penamaan kunci ini lah yang nanti akan digunakan ketika kita memanggil nilai yang ingin kita ambil dari share preference yang sudah kita simpan, gitu ya. Dalam contoh ini misalnya adalah pesan, ya, nama kuncinya adalah pesan, dan isinya misalnya kita ambil dari sini. Misalnya kita buat di sini ada pesannya, ya, pesannya. Oke. Ini oke, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah. Selanjutnya ini di reload. The declaration ubah pesan is not referenced. Oke, mungkin karena belum dipakai ya. Oke, baik. Jika sudah, maka bisa seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi juga, yaitu adalah untuk muat, ya, atau load, gitu ya, muat pesan, ya, seperti itu. Muat pesan, kemudian sama, dia asing juga, gitu ya, asing. Kemudian kita pakai share preference, kita buat instansiasinya dulu, share preference pref and await
share preference dot get instance. Oke. Nah, baru kita juga buat set state ya, sama set state. Hanya saja pada saat set state ini kita buat function untuk memberikan nilai yang berada di itu tadi ya, yang berada di pesan ini itu dengan hasil dari yang berada di share preference ya, dengan nilai yang ada di share preference seperti itu. Oke. Ya. Caranya adalah underscore pesan yang ini gitu ya, diberi nilai yaitu adalah pref get string ya, kalau tadi itu set string, ini get string ya. Kemudian kita masukkan key-nya tadi adalah pesan. Oke. Nah, namun di sini ketika misalnya ini kita hanya dengan menggunakan seperti ini, kalau misalnya nilainya masih kosong ya di dalam share preference-nya yang punya key pesan itu kosong, maka dia akan bermasalah. Makanya di sini kita buat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia kosong, maka dia men-set stringnya adalah kosong seperti itu. Oke, kita save ya. Nah, kemudian pada saat on press kita ini kan apa namanya, kita panggil fungsinya ya. Fungsinya adalah underscore ubah pesan, kemudian pesan controller dot text ya. Kita panggil fungsi ubah pesan, kemudian pesan controller text. Oke. Nah, barulah selanjutnya ketika dia sudah ditekan, kita juga muat apa tadi? Muat pesan ya, betul. Muat pesan. Oke, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita juga perlu untuk menginisialisasi ya. Jadi maksudnya inisialisasi adalah ketika misalnya menginisialisasi state ya. Jadi ketika misalnya page ini di load gitu ya, itu kan dia meload state ya. Nah, dia mesti kita buat inisialisasi state agar ketika state tersebut di load ya, artinya halaman ini di load secara refresh gitu ya, maka dia langsung otomatis menjalankan ya, menjalankan muat pesan gitu loh ya. Jadi kita bisa dengan cara pertama kita buat anotasi override ya. Kita apa istilahnya, replace suatu fungsi yaitu init state ya, karena kita menggunakan stateful widget. Kemudian ini menggunakan super init state ya. Kemudian kita muat pesan ya, seperti itu. Nah, sudah, kita save ya. Kemudian selanjutnya kita akan cobakan untuk memberi nilainya ya. Misalnya di sini saya buat Dian Prawira, saya proses ya, maka dia akan mengganti ya, di sini menjadi Dian Prawira. Kemudian misalnya kita restart aplikasinya, kita lihat apakah nilainya tetap ada gitu. Tunggu ya. Nah, bisa dilihat bahwa teks yang berada di sini itu sudah permanen gitu ya. Jadi permanen maksudnya ketika aplikasinya di restart ternyata dia tetap ada
Kenapa? Karena dia di sini mengambil dari share preference ya, jadi dari local storage di smartphone kita ya. Nah, seperti itulah bagaimana cara sederhana kita untuk menggunakan share preference dalam menyimpan suatu nilai berbasis key value di dalam smartphone kita. Nah, dengan cara seperti ini juga kita bisa menyimpan token ya, hasil login ya, hasil login kita ke server seperti itu. Karena apa? Karena di sini di aplikasi itu tidak mensupport session gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu adalah bagaimana menyimpan data. Jika tadi itu berbasis key value ya, sekarang kita akan menyimpan data dalam bentuk file, misalnya dalam bentuk file txt. Nah, ketika kita ingin menyimpan data dalam bentuk file, maka kita perlu menggunakan beberapa langkah ini, yaitu pertama bagaimana kita mengimport terlebih dahulu library atau package yang dibutuhkan. Ada beberapa package atau library yang dibutuhkan untuk kita melakukan operasi terhadap suatu file. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengambil nilai dari local path ya, sehingga kita bisa tahu path kita saat ini itu di dalam perangkat atau device itu di mana. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membuat penunjukan ke lokasi file ya, bagaimana lokasi file kita yang sudah kita dapatkan dari path tadi itu kita buat reference ya, reference berupa nama file yang akan kita tulis. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita menulis data ke file yang sudah kita definisikan tadi, yang berada dari langkah yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mencoba membaca file yang kita buat. Nah, untuk kebutuhan ini, maka di sini saya akan save as ya. Kita akan save as file beranda page ini ya. Save as dengan nama yaitu adalah berkas ya, berkas page. Oke. Oleh karena itu di sini beranda, semua yang berbau beranda page kita rename menjadi berkas page ya. Caranya adalah kalau kita dengan menggunakan Visual Studio Code, kita seleksi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D seperti itu. Kemudian kita ganti berkas ya. Oke, berkas page. Oke, seperti itu. Save. Kemudian nah, di sini kita pertama-tama ya, kita akan dengan tampilan yang sama bagaimana kita menulis suatu file ya, dengan mengambil datanya dari nanti yaitu adalah text field. Oke. Nah, pertama yang harus dilakukan yaitu adalah mengimport library atau package yang dibutuhkan. Maka di sini kita perlu mengimport .async, kemudian IO, Flutter Foundation, material ini sudah kita import. Kemudian juga kita perlu mengimport path provider. Oke. Sekarang kita coba untuk mengimport kesemuanya itu. Pertama ini share preference saya hapus dulu ya. Selanjutnya oh ya, biar mumpung ingat takutnya lupa gitu ya, di main.dat ini kita ganti beranda page dengan berkas page. Kemudian ini kita import UI berkas page ya. Oke, selanjutnya adalah ya, kita mengimport library ya tadi. Oke, pertama kita import yaitu adalah .async. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita juga import
.io. Oke. Selanjutnya kita import juga, yaitu adalah foundation.dart. Kemudian kita import untuk path-nya itu menggunakan path provider. Bentar, kok ini nggak ada ya. Mungkin kita coba pakai ini, package path provider. Oke. Path .dart. Oke. Provider. Save. Jadi untuk kita menggunakan path provider ini, kita harus mengimport terlebih dahulu di pubspec.yaml ya. Caranya adalah kita tulis path provider. Versi yang terakhir pada saat video ini dibuat adalah 1.6.24. Oke, kita save ya. Kemudian dia akan running pubget, flutter pubget, kita tunggu. Oke. Iya. Nah, kalau lancar maka ini harusnya sudah tidak ini lagi ya, tidak merah. Saya coba untuk restart Visual Studio Code-nya ya. Oke. Ya, sekarang sudah tidak merah lagi ya. Oke, kita lihat apakah masih ada problems. Ini share preference harusnya problem ini. Bentar. Oh, ini masih load ya, masih analyzing. Oke. Nah, ini ya, sudah tidak merah, jadinya biru. Kenapa biru? Karena belum kita gunakan. Oke. Kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Tadi setelah kita mengimport semua dependensinya ya, library package yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan mengambil nilai dari local path. Seperti dilihat di sini, mungkin Anda ada yang belum mengetahui ya, apa sih get itu gitu ya. Nah, get di sini ada keyword get. Jadi get itu adalah keyword untuk getter. Dalam artian ketika nanti kita memanggil local path ya, jadi itu seperti kita memanggil variabel gitu ya. Seperti kita memanggil variabel, tinggal kita sebutkan saja nama variabelnya, sudah langsung dia menjalankan function ini gitu ya. Jadi di Dart itu ada yang namanya getter dan setter ya. Jadi ada getter dan setter. Getter itu untuk memanggil suatu data, dan set nanti ada keywordnya, itu adalah set. Set itu untuk memberikan nilai pada suatu data ya, fungsi untuk memberikan nilai pada suatu data atau atribut, suatu atribut. Oke, jadi kita mesti membuat function untuk mengambil nilai dari local path. Nah, kita coba jalankan ya, ininya, kodenya coba kita tulis ya. Perlu diketahui bahwa kita sudah tidak menggunakan share preference, maka fungsi ubah pesan dan juga muat pesan kita hapus dulu. Nah, oke, perlu diketahui bahwa membaca suatu file dalam suatu perangkat itu membutuhkan waktu terkadang, dan kemungkinan bisa juga terjadi crash dan trouble-trouble lainnya. Makanya kita tidak bisa kalau misalnya menggunakan fungsi biasa, kita mesti menggunakan fungsi asinkronus. Kita nggak bisa menggunakan fungsi sinkronus ya. Jadi biar dia tidak menunggu gitu ya, prosesnya tidak menunggu fungsi mengambil data dari
perangkat atau device itu selesai baru proses lainnya berjalan ya. Tapi kita bisa menggunakan asinkronus. Untuk itu makanya kita menggunakan yaitu adalah future ya. Future, kemudian karena kita akan mengambil berupa string ya, maka kita gunakan generic string. Dan tadi saya sampaikan bahwa ada tipenya yaitu get, kemudian nama ininya bebas ya sebenarnya, tapi ini kita pakai local pet aja ya, nama function getnya, kemudian asing. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat sebuah variabel dengan tipe final yaitu directory ya, dan kita buat await agar kalau yang ini dijalankan dia nunggu await ini selesai. Kemudian get application document directory. Oke, seperti itu. Nah, baru kita buat returnnya yaitu adalah directory .pet ya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan get ini ya, ketika kita ingin memanggil gitu ya, memanggil atau menggunakan ya directory pet ini, nantinya ini misal aja ya, misalnya kita di sini kita cukup misalnya kita buat variabel ya, buat variabel namanya pet, ini contoh aja ya, jadi nanti enggak di sini tempatnya, pet saya misalnya ya, kita cukup memanggilnya dengan menggunakan menyebutkan nama ininya apa, functionnya gitu ya. Nah, ini local pet. Nah, sudah gitu. Tapi berhubung ya, karena ini dia tipenya asing, maka kita harus tambahkan await di depannya ya, seperti itu. Ini contoh. Oke, contoh saja. Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin saya hapus dulu muat pesan ya, jadi karena fungsinya juga sudah dihapus. Nah, kita sudah bisa mendapatkan local pet ya, local pet yang ada di perangkat kita nantinya. Kemudian kita butuh untuk mendefinisikan di mana sih kita ingin menuliskan file tersebut gitu ya. Nah, itu adalah caranya dengan kita membuat penunjukan ke lokasi file. Oke. Nah, cara membuat penunjukan ke lokasi file atau reference ke lokasi file sama, kita juga menggunakan future ya, dan tipenya adalah file, get juga local file asing ya. Ingat, kita mesti menggunakan asinkronus agar prosesnya tidak menunggu ya, proses yang lain ya, tidak menunggu proses pengambilan data selesai. Kemudian ada await local pet ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian baru kita return ya. Jadi kita sudah dapat teks nih ya, teks berupa string gitu ya, string yang isinya adalah pet lokasi directory yang kita gunakan di aplikasi ini. Kemudian kita gunakan file ya, $pet kita tulis ya, karena ini berupa string ya, hasil dari local pet ini yaitu berupa string, bisa dilihat di sini string ya. Kemudian garis miring ya, pesanku.txt. Oke, seperti itu. Kita save ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menulis data itu ke dalam file ya. Jadi kalau ini kan kita sudah dapat nih lokal filenya di mana gitu ya, udah kita definisikan fungsinya, fungsi get. Nah, sekarang kita buat
fungsi untuk kita menuliskan data ke dalam file maksud saya, ya. Nah, di sini tulis pesan, saya namakan, ya. Kemudian string pesan, ya. Kemudian masih asinkronus. Kemudian di sini ada final file, kemudian await local file. Oke. Nah, kemudian selanjutnya baru kita return. Jadi nanti ketika fungsi ini dijalankan, dia akan memasukkan pesannya ke sini, ya, ke sini. Baru setelah itu kita return file ini, ya, yang isinya adalah dari sini, ya, dari local file, ya, dari sini file dot write as string, ya. Ini dolar pesan. Oke, seperti itu. Kita save. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita membaca file tersebut? Kita buat function lagi, ya, future. Kemudian tipenya adalah string, ya. Kemudian baca pesan, ya. Dan jangan lupa asing, ya. Kemudian, nah, karena ini ada kemungkinan gagal, ya, untuk mengatasi kemungkinan gagal, kemudian kemungkinan lainnya, ya, seperti misalnya sistem filenya crash atau seterusnya, maka kita mesti menggunakan exception dengan menggunakan try catch, ya. Try, kita coba dulu. Kalau ternyata error, nanti ditangkap oleh si catch, ya. Masukkan, ketika di error, masukkan errornya ke variable a, gitu, ya. Nah, seperti itu. Return 0. Oke. Kemudian selanjutnya di try inilah kita masukkan proses membaca pesan. Oke. Nah, pertama kita buat sebuah variabel dengan nama file, ya. Kemudian masih menggunakan await karena kita di sini asing, gitu, ya, asinkronus. Kemudian kita baca lokal filenya tadi, ya, dari function yang berada di atas ini. Oke. Kemudian titik koma. Baru selanjutnya string, kontennya seperti apa, ya. Kemudian await file, kita ambil dari sini, ya, file dot, nah, read as string. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita return, ya, return langsung saja ininya, apa namanya, konten. Oke, seperti itu. Oke, nah, barulah selanjutnya kita akan mencoba untuk menulis file, ya, kemudian kita baca. Oke. Yang pertama yaitu adalah pada raise button, pada on press ini kita hapus dulu ubah pesan dan muat pesan, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat fungsi untuk mengubah pesan di sini, gitu, ya. Kita beri nama saja fungsinya yaitu adalah ubah pesan. Oke. Underscore, biar dia private kita pakai underscore, ubah pesan. Oke. Nah, kemudian pesannya apa? Selanjutnya kita seperti biasa untuk mengubah variabel pesan ini, kita
kita gunakan underscore pesan sama dengan pesan. Tapi ingat bahwa ini adalah stateful, ya, stateful widget, sehingga supaya halamannya bisa di reload gitu ya, di reload tampilannya dengan mengubah variabel pesan ini, maka kita seperti biasa harus menggunakan set, ya, set state. Oke. Nah, kemudian di dalam set state ada function, ya, dan ini kita bawa ke atas, ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita belum menggunakan fungsi ubah pesan. Fungsi tulis pesan belum kita gunakan. Nah, kita perlu menggunakannya dengan cara return tulis pesan. Ya, pesannya apa? Nah, tapi tentunya ini akan menghasilkan sesuatu yang ini tidak tepat penggunaannya. Karena apa? Karena tulis pesan itu kan ini ya, tipenya file, ya, future file. Maka ketika kita menggunakannya juga kita gunakan future file, ya, misalnya seperti ini, future file. Dan jangan lupa bahwa karena tulis pesan ini asing, perlu nggak ya? Nggak usah deh, ya, cukup seperti ini aja, ya, karena juga nggak ada muncul problem. Nah, kemudian di init state. Nah, init state juga perlu kita definisikan, ya. Jadi ketika misalnya state-nya baru di reload, ya, aplikasi baru di restart, tentunya state-nya baru di reload kembali gitu kan ya. Maka kita jalankan fungsi baca pesan. Nah, seperti itu. Nah, baca pesan, jadi kita mengambil pesan itu tadi gitu ya, yang ada di dalam file teksnya. Kemudian karena dia baca pesan ini adalah asinkronus, maka kita bisa gunakan then, ya. Maksudnya then di sini adalah ketika misalnya function ini dijalankan, returnnya itu akan masuk ke fungsi yang berada di dalam then ini nanti. Oke, kita coba dulu ya. Nah, nilai kembaliannya atau returnnya dia akan masuk ke dalam parameter yang ada di sini, ya, di function yang dijalankan oleh then, ya, function anonymous tentunya, ya. Kita buat dulu function anonymousnya seperti ini. Kemudian di sini kita buat value, ya. Kemudian barulah kita jalankan juga, yaitu adalah set state untuk mengubah variabel pesan. Set state titik koma, di dalamnya kita masukkan underscore pesan sama dengan value. Nah, value ini dari mana sih? Ya, value ini dari sini. Ya, sebentar. Oke. Save. Nah, value ini adalah ketika misalnya kita mempunyai sebuah function yang tipenya adalah asinkronus, yang dia itu future, ya, tipenya future menggunakan keyword asinkronus, maka returnnya itu nanti akan return nilai kembaliannya itu. Untuk kita mengambilnya kita mesti menjalankan fungsi tersebut disertai dengan constructor. Ini constructor, ya, itu enggak, ya, yang berupa then gitu ya, harus menjalankan then, ya, dot then. Nah, barulah di dalamnya kita bisa operasikan nilai kembaliannya seperti itu, ya. Nah, itu uniknya ketika kita menggunakan asinkronus dengan future. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk jalankan, ya. Ya, jadi setelah kita coba untuk jalankan, ya, kita coba untuk tulis. Misalnya di sini saya tulis Hannah Maryam. Oke, proses, maka ini akan berganti,
ya. Dan kalau ini saya restart, kita lihat apakah Hannah Maryamnya juga akan hilang ya. Kita coba ya, restart complete. Ya, Hannah Maryamnya tetap ya. Kenapa? Karena dia disimpan dalam suatu file teks. Nah, kadang mungkin kita penasaran nih ya, di mana sih lokasi filenya itu kalau di dalam perangkat kita gitu ya. Nah, kita manfaatkan saja local pad ini gitu ya untuk mencetak atau melihat di mana lokasi file kita berada. Oke. Nah, di sini saya coba gunakannya itu misalnya di sini lah ya. Mungkin pada saat ubah pesan ya, saya coba ini ya, jalankan ini. Oh, nggak bisa di sini. Oke, saya coba jalan ini di tempat lain ya, yang ada ininya. Baca pesan, tulis pesan. Oke, ditulis pesan aja ya. Saya sisipkan di sini. Oke. Nah, kemudian nanti dia akan menulis di bagian debug print ini. Oke, saya restart. Oke, misalnya saya ganti lagi gitu ya. Ini dengan Ismail. Oke, proses. Nah, berubah Ismail, dan di sini yang perlu kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan lokasi tempat file teks kita berada. Ini ya, di data user com example hello app flutter. Nanti di sana mestinya ada file pesanku.txt. Oke. Baik, seperti itulah pembahasan kita ya mengenai yaitu bagaimana cara kita menyimpan ya data pada lokal ya, device lokal kita ya, maksudnya di tempat penyimpanan lokal ya, bukan di server ya, sehingga ini banyak banget nanti manfaatnya, terutama kalau share preference bisa untuk token, kemudian bisa juga untuk konfigurasi suatu aplikasi, itu membutuhkan share preference. Kemudian data-data yang sifatnya yang bisa berubah tapi harus disimpan permanen dan dia jumlahnya lebih besar dibandingkan file konfigurasi itu tadi misalnya, maka kita bisa gunakan file ya, bisa menggunakan file. Baik, mungkin itu saja ya perkuliahan kita pada kali ini. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.